Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengapresiasi pemerintah soal turunnya biaya haji yang dibayar jemaah menjadi Rp55,4 juta. MUI meminta pemerintah tetap memperhatikan kualitas akomodasi dan juga konsumsi, serta memberikan pelayanan yang terbaik. Kita langsung bahas sore ini bersama narasumber, sudah bergabung sambungan daring dengan Bapak Muhammad Syafei, Wakil Menteri Agama RI, dan juga kami masih menghubungi Pak Abdul Wahid, Ketua Panja Haji DPR RI. Kita langsung sapa terlebih dahulu Bapak Syafei. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Wamen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja Pak. Bagaimana kemudian bisa menjelaskan ke kami apa faktor yang membuat biaya haji turun 2025 ini? Komponennya apa saja yang dipangkas? Ya, Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami menyampaikan bahwa penurunan biaya haji ini itu memang sejak awal kita sudah melihat sangat mungkin diturunkan dari beberapa komponen. Yang pertama misalnya komponen ongkos pesawat. Kalau yang lalu itu kan rata-rata ongkos pesawat itu 34 juta. Nah, tahun ini sudah dipangkas menjadi 33.100.000 rata-rata. Seperti itu. Itu aja sudah turun 900 ribuan gitu ya. Kemudian di Armusna misalnya, tahun yang lalu itu 4.100 real ya per jemaah. Tahun ini itu bisa kita tekan jadi 3.770 dan di dalam sudah termasuk ongkos pembayaran visa. Baik. Dan juga soal catering ya. Catering yang lalu itu kan di rata-rata angka 16,5. Sekarang sudah bisa kita evaluasi menjadi makan siang dan malam itu 15 SAR. Kemudian sarapan paginya 10 SAR. Jadi kita kemudian ketemu dari 93 juta sekian BPIH ya menjadi 89.400.000 sekian. Dan kita tahu BPIH ini kan terdiri dari dua komponen. Pertama yang langsung dibayar oleh jemaah disebut dengan BPIH dan ada yang dibayar oleh nilai manfaat yaitu berasal dari BPKH. Jadi kalau kita lihat 55,4 juta itu dipotong dengan setoran awal 25 juta, ditambah lagi potongannya dengan virtual account, yakni pembagian nilai manfaat yang langsung ke account para jemaah yang sudah menunggu. Ya. Jadi mereka tahun ini kami sudah hitung masing-masing mendapat 2,1 juta. Jadi sebenarnya jemaah kita dari 55,4 juta itu sudah membayar sekitar 25 tambah 2,1 yaitu 27,1 juta. Jadi sangat turun ya bila dibandingkan dengan ongkos haji pada tahun 2024. Gitu. Bisa kembali saya pertegas ya Pak ya, 27 juta tadi itu setoran awal mendapatkan nomor antrian dan juga tabungan haji. Ya. Bagaimana Pak? 25 setoran awal, ditambah manfaat yang disebut dengan virtual account yang langsung itu diputuskan dalam RKT dengan Komisi 8 dan dialokasikan di awal berapa jemaah itu mendapatkan virtual account di tabungannya masing-masing. Jadi sudah kita hitung rata-rata mendapat 2,1. Berarti mereka sudah punya saving 25 juta setoran awal plus 2,1 virtual account. Jadi 55,4 itu dikurang 27,1 juta. Sangat turun, Pak. Sisa pembayarannya dikurangi dari 27 juta tadi ya Pak ya? Totalnya kan 55,4 begitu ya? Iya benar. Baik. Kemudian bagaimana Pak nanti tindak lanjutnya? Ini kan menunggu kepres ya Pak ya, keputusan Presiden. Pak Prabowo sudah menandatangani belum? Karena dari informasi di beberapa
Kementerian Agama setempat, misalkan di Kalimantan Utara, Pak, masih belum tahu soal ini, Pak Wamen? Oh gitu. Kalau apa yang kita putuskan di Panja dan kemudian disahkan di Raker Komisi 8 kemarin antara pemerintah dan Komisi 8, itu kan sudah menjadi keputusan bersama, tapi pemberlakuannya kan harus melewati Kepres. Kalau belajar dari pengalaman tahun yang lalu, jarak waktu antara keputusan di DPR dengan keluarnya Kepres itu 14 hari, ya, itu tahun 2024. Nah, ini kan kita sudah susun dan insya Allah sudah diajukan, mungkin di tangan Pak Prabowo bisa lebih cepat. Baik, kemudian bagaimana Pak kualitas pelayanan yang nanti akan diberikan? Apakah ini akan menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya? Karena kan biaya haji turun dan kualitas bagaimana nanti Pak? Apakah juga menurun? Ya, jadi begini, kan ada kekhawatiran dengan penurunan biaya haji, berarti kan kita memilih pelayanan yang lebih murah. Oke. Ya, sebenarnya itu tidak benar ya, karena penurunan biaya haji itu tidak berpengaruh langsung terhadap komponen pelayanan. Misalnya, kan kita tetap naik pesawat. Bedanya tahun lalu 34 juta, tahun ini 33.100.000. Kenapa? Karena ada kompetisi. Karena kita tidak lagi dimonopoli oleh satu penerbangan. Kita memberikan tawaran dan terbuka. Baik. Nah, jadi sudah ada 3 penerbangan yang memberikan tawaran ke PHO kita. Nah, kemudian juga macam di Armusna yang tadi saya sampaikan harganya turun itu. Baik. Itu dulu itu cuma 4 sampai 5 perusahaan pelayanan saja. Kalau sekarang begitu dibuka itu lebih 20, Pak. Oke. Yang kemudian memberikan tawaran dan kita melihat sukses story-nya selama ini melayani jemaah di negara-negara yang lain. Nah, kenapa nggak kita coba? Dan ketika ini kita buat secara terbuka, alhamdulillah masing-masing menawarkan servis yang malah lebih baik dari yang kita terima sebelumnya dengan harga yang kompetitif. Jadi bukan karena murah itu menurunkan pelayanan, justru karena kompetisi yang lumayan. Tahulah kita, ya namanya masing-masing ingin agar perusahaannya digunakan. Mereka menunjukkan kualitas servis yang bisa mereka lakukan dengan biaya yang bersaing. Baik, karena kalau menyinggung soal evaluasi tahun lalu, Pak, banyak sekali jemaah yang tidak mendapatkan makanan dan cateringnya belum bisa dirasa puas begitu, dan juga tenda yang masih belum banyak yang dapat ketika berada di Armus. Nah, ini bagaimana menjawabnya, Pak, di tahun 2025 ini? Itu kan memang sudah terjadi ya Pak ya. Tentu kita tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Oleh karena itu prepare yang dilakukan oleh kementerian, bahkan juga Komisi 8, itu sudah lebih intensif tahun ini dibandingkan tahun yang lalu. Oke. Ya, kemudian soal tenda di Mina itu persoalannya begini Pak. Oke. Kan ada debatable pendapat antara Mina dengan Mina Jadid. Sebagian ulama kemudian kan berpendapat yang bermalam di Mina Jadid itu dianggap tidak bermalam di Mina. Maka terjadi desakan-desakan. Maka tahun ini kita sudah mensosialisasikan membangun skema tanazul. Artinya apa? Mereka melutar, kemudian lewat tengah malam, ya, dianggap itu sudah menginap, mereka bisa kembali ke penginapan yang ada di sekitar Mina itu untuk kemudian besok melutar kembali. Kan mutar itu sampai 3 hari Pak ya. Oke. Tapi mereka tidak mesti berkumpul terkonsentrasi di Mina karena pasti tidak muat Pak. Karena Mina itu sangat terbatas lokasinya, padahal jumlah jemaah semakin besar. Maka kemarin kita menyepakati skema tanazul, artinya setelah melempar, menunggu tengah malam, itu berarti dianggap sudah mabit, mereka bergeser ke hotel-hotel yang juga disiapkan kali ini oleh pemerintah dengan vendor yang khusus. Ya, jadi kalau yang lalu banyak juga yang tanazul mandiri. Setelah tengah malam, setelah melempar, mereka pulang sendiri. Tapi kemudian mereka cari penginapan sendiri, kemudian bayar sendiri, makan sendiri,
Kalau tahun ini malah lebih teratur dan itu kita tidak ingin ditangani oleh vendor yang sudah memiliki tugas memberikan pelayanan di Mina. Khusus pelayanan Tanazul ini kita menunjuk vendor yang khusus juga supaya pelayanannya bisa lebih baik. Itu vendor tenda dengan vendor catering tadi Pak, apakah sama di tahun yang lalu atau bagaimana? Oh, catering beda lagi Pak. Kalau itu tadi kan soal penginapan ya. Oke. Kalau soal catering itu, kan saya sudah sampaikan bahwa sekarang yang menawarkan jasa catering itu sampai 400 perusahaan, Pak. Oke. Nah, yang lalu sangat terbatas sekali, sehingga ada kesan monopoli gitu ya. Oke. Kalau tahun ini, itu sudah kita tetapkan include dengan pelayanan Tanazul itu, ya, include dengan pelayanan di Mina itu sudah termasuk pelayanan makan bagi mereka. Dan itu kita mulai kita persiapkan dari sekarang. Karena itu ada tim yang sekarang kita tinggal di Tanah Suci yang terus day per day memberikan update kepada Kementerian Agama, khususnya kepada saya, dan saya kemudian memberikan perbaikan-perbaikan. Dan kemarin kita juga sudah berkomunikasi dengan pihak pemerintah Arab Saudi melalui dubesnya yang ada di Indonesia, dan beliau sangat terbuka untuk kemudian memberikan pelayanan yang terbaik bagi jemaah Indonesia, karena Indonesia adalah yang membawa jemaah terbesar dari rombongan haji di seluruh dunia. Yang membawa rombongan besar ini juga berkorelasi dengan adanya upaya dari DPR untuk didorong Pak merevisi undang-undang haji guna dapat kuota tambahan. Ini informasi yang terbaru Pak yang kami dapatkan dari Komisi 8. Apakah ini sudah ditindaklanjuti dari pemerintah membahas bersama DPR? Ya, kemarin kita sudah sepakati karena merubah Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 itu ya, itu sebuah keharusan, Pak. Kenapa? Karena kan sekarang sudah ada BPH, Badan Penyelenggara Haji. Nah, ini kan kesepakatan tahun ini kan masih diselenggarakan oleh Kementerian Agama dengan mengikut sertakan BPH. Tapi di tahun 2026 nanti, Pak, itu sepenuhnya pelaksanaan teknis penyelenggaraan ibadah haji Indonesia itu sudah berpindah tangan dari Kementerian Agama ke Badan Penyelenggara Haji. Karena itu sudah dipastikan undang-undang haji dirubah. Dan juga bagaimana penanganan pembiayaan lewat BPKH, ini juga perlu disinkronkan dengan lembaga yang baru ini. Karena itu kita sudah menyampaikan rencana perubahan 2 undang-undang sekaligus, Pak. Undang-undang haji dan undang-undang Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH, dan Balik sudah memasukkannya ke dalam daftar prioritas undang-undang yang akan dibahas karena diberlakukan serius nanti pasca pelaksanaan haji tahun ini. Itu kan sudah persiapan untuk haji 2026. Tapi Anda belum menjawab pertanyaan saya Pak Syafi'i, kuota tambahan tadi seperti apa nanti gambarannya? Ini informasi yang saya dapat dari Komisi 8, kuota tersebut dapat dari negara Asia Tengah seperti Tajikistan, Kirgistan. Ini komunikasinya seperti apa dengan pihak kedua tadi, Pak? Ya, jadi ini ada hal yang dilematis, Pak. Oke. Karena ternyata skema pembiayaan yang menggunakan pendanaan BPKH itu ya sudah seperti apa ya, bahwa mereka yang berangkat hari ini itu kan nilai manfaatnya dari tabungan seluruh jemaah haji. Kita bilanglah sekarang daftar tunggunya 5 juta, Pak. Ya, itu kemudian nilai manfaatnya itu sebagiannya sudah digunakan oleh jemaah yang berangkat tahun ini. Sisanya itu persiapan untuk jemaah yang berangkat yang akan datang. Kemarin kita justru menawarkan kepada BPKH bagaimana kalau ada skema penambahan kuota. Kenapa? Karena kita mengasumsikan ketika pemerintah Arab Saudi akan menambah jumlah jemaah haji tahun ini, itu kan berkolerasi lurus akan ada penambahan kuota. Maka melihat keuangan dari BPKH, mereka mengatakan kita sanggup. Ya, kalau dibatas 10.000 penambahan kuota. Nah, kalau lebih dari itu, mesti ada pembahasan ulang dari pembiayaan yang sudah kita sepakati hari ini.
Dan ini memang sangat perlu dipertimbangkan karena 2027 Pak, Ya. itu kita 2 kali melakukan pembayaran. Ya, karena kan bulan Hijriah ini setiap tahun kan lebih cepat 11 hari ketimbang bulan Masehi. Maka pelaksanaan ibadah haji itu makin mepet. Padahal tahun anggaran kita kan Januari ke Desember, Pak. Ya. Jadi hampir dipastikan 2027 itu ada 2 kali pembayaran. Karena itu hari ini sangat hati-hati di dalam menangani penambahan kuota, tapi bukan berarti tidak bisa. Tapi mereka kembali menyampaikan secara terbuka kepada kita, yang paling safety itu penambahan kuota 10.000 jemaah. Dan untuk penambahan ini, sampai hari ini kayaknya masih belum perlu kita berkomunikasi dengan negara-negara tetangga itu, karena saya sudah dapat informasi kemarin dari Pak Dubes, pembicaraan ini nanti langsung saja Pak Romo, Wakil Menteri, bertemu dengan Menteri Haji, dan dia segera menyurati Menteri Haji untuk kita membuka diskusi tentang peluang penambahan kuota. Selain itu juga yang kita usulkan nanti Pak, adalah penambahan petugas haji. Tahun lalu itu petugas haji kita 4.700 orang. Tahun ini kita baru mendapatkan kuota separuhnya, sekitar 2.500-an. Ini kan juga jadi persoalan Pak. Kenapa? Karena jemaah kita ini kan banyak yang lansia. Yang melayaninya kan lebih cocok orang Indonesia yang paham dengan bahasanya, paham dengan ritualnya. Yang kalau ini kita serahkan kepada pihak lain, kita khawatir keluhannya tidak akan terlayani. Maka ini juga menjadi bagian diskusi yang akan kita lakukan dengan Menteri Haji Arab Saudi agar petugas haji kita juga bisa ditambah. Dan ada persoalan krusial Pak. Ada info yang kita dapat, ini petugas haji ini juga akan dimintai bayaran. Tapi kemarin Dubes mengatakan, kalau belum ada surat resmi, saya mohon itu jangan dipublikasi, ya. Karena petugas haji ini kan justru membantu pemerintah Arab Saudi. Ini juga yang akan mau kita pastikan, sehingga jumlahnya bisa kembali seperti tahun lalu dan tetap gratis, karena secara faktual mereka justru memberikan bantuan pelayanan sehingga pelaksanaan ibadah haji di Saudi Arabia itu berjalan sebagaimana mestinya. Baik, terakhir Pak, ini kan juga DPR meminta agar tarif cek kesehatan calon haji dapat dikurangi di bawah 1 juta rupiah. Apakah bisa diakomodir hal ini, Pak Syafei? Tadi saya sudah berkomunikasi dengan pimpinan Komisi 10 ya, Komisi 9 ya. Komisi 8 ternyata, bukan Pak? Enggak, karena ini kan bidangnya kesehatan Pak. Anggaran, oke, Komisi 11. Komisi 9, Komisi 9. 9, oke. Bukan bidang anggaran, bidang kesehatan. Kesehatan, Komisi 9, benar. Ya, Kementerian Agama ini kan koordinatornya Pak. Sementara kementerian yang ikut terlibat di situ Kementerian Kesehatan. Karena dia nanti bertugas memberikan tenaga-tenaga dokter, tenaga-tenaga perawat kepada kita toh. Kemudian juga Menteri Perhubungan, itu terlibat juga Pak. Soal komunikasi penerbangan dan lain sebagainya. Nah, karena ini adalah wilayahnya Kementerian Kesehatan, tapi kita koordinator, kita akan mendiskusikan. Tadi kan saya sudah menawarkan, kenapa tidak itu di-cover di BPJS. Karena BPJS ini kan kalau dianggap tidak berlaku kepada jemaah haji karena dianggap istatoa, orang-orang yang mampu, kita kan ingin mengatakan BPJS ini kan berlaku kepada seluruh rakyat Indonesia. Tingkat ekonomi yang berbeda itu juga kan ditandai dengan tingkat pelayanan. Ada BPJS yang kelas A, ada kelas B, dan jumlah preminya kan berbeda-beda Pak. Maksudnya kita menyarankan agar ini diambil kebijakan untuk pemeriksaan kesehatan itu include di dalamnya pemeriksaan kesehatan haji melalui BPJS. Tapi beliau tadi meminta waktu kepada saya akan langsung mendiskusikannya kepada Kementerian Kesehatan. Jadi kita sudah upayakan itu Pak. Cuman itu kan langsung di wilayah Kementerian Agama. Tapi sebagai koordinator, kita tadi langsung mendiskusikannya pada pimpinan Komisi 9 dan sekarang dia sedang
melakukan diskusi dengan Kementerian Kesehatan. Baik, kita tunggu hasil diskusi nanti dengan Komisi 9 DPR begitu ya Pak ya. Terima kasih. Kita harapkan Bapak nanti semoga dengan dipangkasnya atau ongkos haji dipangkas, kualitas tetap menjadi prioritas begitu ya Pak ya. Sepakat. Terima kasih untuk waktu Anda untuk elaborasi bersama kami Bapak Wakil Menteri Agama RI HR Muhammad Syafai, dan sebelumnya kami minta maaf karena ternyata Pak Abdul Wahid belum bisa bergabung pada sore ini. Selamat malam Pak Syafai. Assalamualaikum. Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.